There will be, I don't know how many fan zones, 8, 10. There will be, I don't know how many fan zones, 8, 10 big fan zones, over 200 places where you can buy alcohol in Qatar anyway. Over 10 fan zones where over 100,000 people can simultaneously drink alcohol. 100,000 people at any particular moment. Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar timnas Indonesia dari kami. Kecewa mendalam. Kemenangan Uzbekistan dibatalkan dan laga semifinal diulang Rabu jadi tuntutan keras saya sebagai pengamat handal sepak bola di Indonesia kepada penyelenggara Piala Asia U23 2024 Qatar. Karena menurut saya wasit pemimpin laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan gak becus dan sangat merugikan. Banyak keputusan VAR yang benar-benar mengecewakan saya dan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut kalian gimana guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan saya? Di sisi lain, keputusan VAR membatalkan gol Muhammad Ferrari yang membuat timnas Indonesia U23 gagal unggul lebih dulu atas Uzbekistan. Banyak keputusan wasit Son Yinhao yang jadi perdebatan di laga ini. Ada 3 keputusan VAR yang merugikan timnas Indonesia pada laga semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan U23, Senin 29 April 2024. 1. Batalkan pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Indonesia sempat mendapat kesempatan di babak pertama setelah Witan Sulaiman terjatuh di dalam kotak penalti Uzbekistan. Wasit Son Yinhao yang memimpin laga ini sempat memberikan tendangan bebas untuk Indonesia. Namun setelah cek VAR justru tidak dianggap ada pelanggaran pada kejadian tersebut. 2. Batalkan gol Muhammad Ferrari. Indonesia sempat unggul di menit 62 setelah Ferrari memanfaatkan kemelut di depan gawang Uzbekistan. Garuda Muda sempat unggul 1-0 namun VAR lagi-lagi merugikan Rizky Ridho DKK. Setelah dilakukan cek ternyata Ramadan Sananta dianggap offside lebih dulu sebelum gol terjadi. 3. Kartu merah Rizky Ridho. Lagi-lagi VAR merugikan timnas Indonesia U23 setelah Rizky Ridho dianggap dengan sengaja melanggar keras pemain Uzbekistan U23. Timnas Garuda harus bermain 10 pemain. Pelanggaran yang diberikan ke Uzbekistan justru menambah keunggulan tim asuhan Timur Kapadze itu. Pratama Arhan salah antisipasi bola tendangan keras yang membentur tiang gawang Hernando Ari. Uzbekistan unggul 2-0. Pasukan Sintayong gagal melaju ke final AFC Cup U23 2024, namun kesempatan lolos Olimpiade 2024 masih terbuka. Witan Sulaiman DKK masih akan bertanding untuk perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Luar biasa, istana tertimnas. Jokowi hingga Panglima kompak pakai jersey timnas nobar U23 di istana. Presiden Joko Widodo menggelar nonton bareng pertandingan bola timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan di Istana Negara pada Senin 29 April 2024 malam. Nobar itu diikuti jajaran menteri hingga relawan. Tak hanya itu, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga ikut nobar. Mereka kompak hadir dengan mengenakan jersey timnas Indonesia, baik yang jersey merah. Begitu pula dengan menteri yang lain. Ada juga yang hadir mengenakan jersey putih timnas Indonesia.
Pernak-pernik layaknya penonton olahraga juga ada tampak di istana untuk semakin meramaikan nobar itu. Presiden Jokowi tampak duduk di hadapan meja yang sama dengan 4 menteri saat menyaksikan laga Indonesia melawan Uzbekistan. 4 menteri yang duduk bersama Jokowi adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Selain keempat menteri tersebut turut hadir yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Oke teman-teman ya, kalau kita melihat pertandingan semalam memang penuh kontroversi dan juga sangat mengecewakan. Selain performa dari timnas Indonesia semalam memang benar-benar terlihat lemah dan tidak bisa menguasai bola, dan wasit juga bertindak curang dengan membatalkan gol yang diciptakan oleh pemain Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh wasit ini bukan kalinya pertama, tetapi sebelumnya pun wasit ini sebenarnya sudah melakukan hal-hal kontroversi ketika memimpin pertandingan. Seperti di SEA Games pada waktu di Kamboja juga demikian, dia melakukan kontroversi. Apa yang dialami oleh timnas Indonesia ini mendapat reaksi dari netizen Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, dengan mengutuk wasit yang kontroversi ini. Wasit ini sekali lagi dari Cina. Tetapi walaupun demikian, Indonesia masih punya peluang untuk bisa bermain melawan Irak nanti, memperebutkan juara ketiga dan berpeluang juga untuk laju ke Olimpiade di Paris. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, jangan lupa like juga subscribe.